Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya jelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan pada saat ITS. Jadi kita akan membuat sebuah proyek mandiri yang mana proyeknya itu akan menggunakan konsep UCD atau User Center Design. Di sini yang Anda lakukan yang pertama pilih website sekolah dulu. Jadi Anda bisa gunakan website dari SMP, SMA atau desa atau yang lainnya yang kita lakukan redesign, lalu kita akan lakukan sebuah redesign. Konsep UCD yang harus kita pahami, yang pertama kita plan dulu, jadi kita buat dulu dalam coretan nanti dalam bentuk kertas, nanti Anda baru akan dituangkan dalam bentuk tampilan desainnya. Lalu dalam bentuk wireframe, ini nanti Anda gunakan Balsamiq. Terakhir nanti ada prototype, kita gunakan nanti Figma atau developnya untuk menggunakan Figma. Dan nanti akan kita lakukan review. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan pilih dulu websitenya. Jadi ini saya demokan dulu satu website STMIA Riau. Jadi dengan nama SAR ACID. Jadi di sini kita akan lakukan redesign, artinya sebuah konsep ulang dari sebuah tampilan web. Ya, jadi dalam web itu ada header, body, dan footer. Jadi ketiga ini yang akan kita lakukan redesign-nya. Setelah kita telah dan kita pelajari ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi di sini kita akan lakukan redesign header dan body. Jadi headernya nanti akan logonya akan kita sesuaikan lagi. Jadi ini akan kena melewati batas dari body. Lalu nanti nanti akan kita hapus. Nanti juga akan kita tambahkan dengan login. Jadi header, body, footer. Sedangkan di body kita akan ganti video YouTube dengan slider foto. Footernya gimana? Jadi footernya juga akan kita evaluasi, ada beberapa hal yang harus kita hilangkan, juga ada beberapa hal yang harus kita tambah. Jadi ada beberapa macam, sini ada hilangkan YouTube-nya, karena di sini sudah ada sosmed, YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Lalu gimana? Langkah pertama sesuai dengan UCD tadi kita melakukan plan. Jadi Anda silakan buat dulu di kertas nama websitenya SAR ACID. Lalu ada footernya. Jadi di sini saya akan buatkan desainnya. Yang akan saya rubah adalah logonya langsung menempel pada header. Lalu ditambahin beranda. Lalu nanti tambah tentang dan terakhir ditambahin tombol login. Untuk body gimana? Body nanti kita tambahkan slider image yang kehadiran tetap, dan terakhir nanti di pojok ada kita tambahkan video profil. Untuk footer, karena di sini footernya alamat, jadi tadi sudah ada titik untuk alamatnya, lalu ditambah nanti media sosialnya, tadi sudah ada YouTube, Instagram, Facebook, dan yang lainnya, jadi nanti sesuaikan dengan tampilannya. Setelah kita plan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan wireframe-nya. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang Balsamiq-nya. Balsamiq-nya gimana? Jadi Balsamiq-nya kita buatkan tampilan sesuai dengan di plan tadi. Jadi bagi kawan-kawan yang masih bingung cara pembuatan Balsamiq pada cloud-nya, nanti kita akan demokan. Selanjutnya kita lanjut ke Figma. Jadi Figma ini adalah sesi terakhir dari pelaksanaan desain ini. Jadi yang setelah kita tuangkan dalam bentuk wireframe tadi, ya, dalam bentuk ini, lalu kita buatkan dalam bentuk Figma-nya, membuatkan logo, lalu nanti ditambahin beranda, tentang, dojin, dan yang lainnya. Itu yang akan kita buatkan. Lalu semua slide itu kita pindahkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi ada web lamanya, ada redesign-nya yang diganti, rancangan kertasnya. Jadi Anda buat di kertas, nanti difoto, lalu nanti wireframe-nya di Balsamiq, dan terakhir Figma-nya desain baru. Oke, kita akan coba lakukan prosesnya. Kita mulai aja dari wireframe ya. Jadi kita gunakan Balsamiq. Jadi di sini kita coba gunakan browse Windows. Jadi tadi kita gunakan adalah websitenya adalah SAR ACID. Jadi ini sesuaikan dengan web yang Anda pakai ya. Jadi kalau tadi ada SMK-nya, ada SMK 1, SMK 2, SMK yang lainnya.
harap disamakan HTTPS-nya, ya. Ini biar bisa memudahkan kita juga. Selanjutnya, setelah ada webpack-nya, lalu kita buatkan header, footer, dan yang lainnya. Jadi di sini kita bisa tambahkan header dari menu-menu yang ada ya. Jadi kalau bagi Anda tambahan di menu big, nanti ditambahin rectangle. Ya, ini kita buatkan adalah footer ya. Ya. Linknya kita buat namanya adalah footer. Tipe namanya nanti kita akan buatkan ya. Lalu kita tambahkan lagi rectangle-nya, ini adalah body. Jadi kita body agak dibesarkan sedikit. Lalu terakhir kita tambahkan rectangle-nya adalah footer. Ya. Oke, sudah ada header, body, dan footer. Lalu sesuai dengan desain tadi, kita akan tambahkan satu image ya. Jadi Anda boleh cari di sini image-nya apa yang akan dipakai. Jadi Anda drag aja satu tombol image ya yang akan digunakan untuk mengganti dari tampilannya. Ya, Anda boleh pakai. Apakah nanti kita sesuaikan dari tombol-tombol yang ada. Jadi Anda gunakan simbol-simbol ini. Nih, oke, kita ambil dari media, kita ambil image-nya. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, kita namakan. Jadi namanya adalah image ya. Di sini ada tag-nya. Jadi ini adalah gambar dari image-nya. Lalu ada button-button. Jadi selain dari image, nanti kita juga akan tambahkan button-nya. Jadi dari tombol ini, tadi yang pertama yang akan kita tambah adalah namanya adalah beranda. Oke, lalu kita tambahin lagi. Namanya adalah tentang. Untuk penulisannya pastikan Anda gunakan apakah dia huruf kecil pertama atau huruf besar semua, tapi menurut saya sesuaikan aja. Jadi mungkin huruf pertamanya besar, nanti huruf yang lainnya adalah kecil. Terakhir di ujung nanti kita tambahin menu login. Ya, jadi apa yang sesuai yang di kertas atau yang di plan kita tambahin sesuai yang tidak tuangkan dalam bentuk wireframe-nya. Lalu di body, di sini kita tadi juga tambahin adalah image slider. Jadi Anda boleh cari di sini apa yang akan Anda pakai ya. Jadi di body yang perlu kita tambahkan adalah video. Ya, tadi untuk video profil ya. Kita lihatkan dibuat di samping sini. Ya. Lalu nanti apalagi yang perlu kita tambahkan di sini untuk tampilannya. Ya, tadi ada absensi, kita boleh gunakan icon di sini, absensi, ya. Jadi bisa gunakan icon di sini. Lalu nanti selain itu juga gunakan image untuk image slider ya. Jadi Anda kalau bisa cari di sini apakah ada image slider, kalau enggak nanti diambil dari image aja. Jadi semuanya bisa diatur di sini. Ya, di apakah kita pakai image aja dulu untuk sementara ya. Nanti kalau memang ada image slider nanti kita tambahkan image slider ya. Ya, jadi ini disesuaikan. Jadi tadi ada menu kan di sini. Ya. Oke. Ikonnya kita taruh di bawah aja. Oke, selanjutnya di sini kita di bawah tadi sarannya juga kita perlu tambahin adalah datanya ya. Jadi ada data tanggal, ada data kalender ya. Jadi di sini bisa nanti tambahkan di sini. Jadi dari ikon-ikonnya bisa ditambahkan nanti.
apa yang perlu Anda pakai untuk ikon-ikonnya. Ya, ini juga banyak yang harus kita tambahkan. Jadi bisa tambah link-link juga di sini. Ya, fill set, browser dan yang lainnya. Banyak yang perlu kita tambahkan. Jadi bisa kita tambahkan di menu-menunya yang ada di sini. Ya. Jadi yang tadi kita butuhkan adalah misalnya tadi ada catnya, apakah perlu kita catkan, ditambah. Nah, misalnya di sini untuk putarnya kita mau nambahkan adalah street atau peta dari mapnya, kita boleh tambahin di sini. Ya. Apalagi yang perlu kita tambahkan di sini ada, misalnya ada catnya. Jadi kalau misalnya pengunjung, kalau Anda mau buat berdasarkan catnya, bisa kita buat catnya. Jadi ini sesuaikan dengan desain Anda. Jadi kalau seandainya kita perlu yang pengunjung, kita buatkan dalam bentuk cat, boleh kita tambahkan di footernya. Ya, dan itu juga kita tambahin data-data yang lain perlu kita tambahkan di dalam footernya. Oke. Tampilannya mungkin yang perlu kita tambahin ada, ini ada date, kita boleh tambahin tanggalnya. Oke, kita pindahin di sini di footernya. Nah, silakan aja kalau memang nanti tidak ini tidak nampak, bisa diatur aja. Oke, apalagi mungkin nanti tanggal jamnya ya bisa kita set. Oke, kita tambahin jamnya ya di sini. Oke, jadi jika nanti webnya ini kekecilan, Anda bisa besarkan sedikit ya. Ini kita sesuaikan aja. Jadi ukurannya bisa kita atur berapa yang akan kita butuhkan. Jadi kalau Anda ini kekecilan, Anda bisa besarkan secara ya, sesuaikan aja. Jadi kalau ini kekecilan, Anda bisa tinggal set. Oke, itu untuk wireframe. Lalu dari desain ini kita coba pindahin ke Figma. Ya, Figma seperti biasa ada buka dari file new, lalu tentukan frame ya. Ya, frame di sini kita akan pilih desktop. Ya, nah kita akan buat web. Sama seperti wireframe tadi. Jadi ini kita akan buatkan headernya, lalu juga footernya, body ya. Lalu terakhir nanti ada footernya. Ya, jadi footernya. Oke. Dari tampilan ini kita sesuaikan dengan ada yang di wireframe ya. Tadi yang ada di sini adalah logo, lalu beranda, tentang, dan login. Jadi saya akan contohkan satu Jadi kita ambil sebuah logo. Jadi ada logo, Anda bisa tambahin sebuah logo di sini dari tampilan ini ya, untuk tampilannya. Lalu kita tambahkan button ya. Jadi sini Anda buatkan logonya, ditambahin. Tadi ada logo STEM Amerio, akan tambahkan aja untuk logonya ya. Logo. Lalu kedua nanti ada buttonnya, tadi ada ditambahkan adalah tentang, ada beranda, ada tentang, dan ada login ya. Tadi ada beranda ya. Kalau beranda ini mungkin konsepnya adalah home ya kalau bahasa Inggris. Lalu kita pindahin ini, besarkan sedikit ya, biarkan dengan ini. Jadi biar bisa hasilnya maksimal, dibolkan aja jika Anda mau tebalkan.
biar nampak. Oke, good. Selanjutnya ada lakukan copy paste aja, oke, biar mudah. Oke, dan tambah lagi tadi. Beranda tadi ada tentang selanjutnya copy lagi. Akhir ada login. Oke, ini sudah selesai untuk tampilan headernya. Nanti selanjutnya di body dan header di footer juga Anda sesuaikan dengan di wireframe-nya. Di apa yang Anda buat di plan, di wireframe, dan nanti akan tuangkan sesuai yang ada di tampilan desain dan yang lainnya. Jadi terakhir nanti baru Anda pindahkan ke PowerPoint yang terdiri atas 5 slide, web lama, ada desain yang baru, plan-nya, wireframe-nya, lalu terakhir ada Figma. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pengerjaan UTS Anda. Dan saya tutup pertemuan hari ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.